Safe Our Soccer. Saya ingin ke Mas Erwin terlebih dahulu. Mas Erwin, setuju nggak kalau kita sebut November ini kita akan menghadapi dua partai neraka, Mas? Ada Jepang dan juga Arab Saudi. Iya, setuju ini partai yang berat, terutama ketika menghadapi Jepang, karena ya itu tadi bahwa Jepang nggak pernah kalah, mereka hanya sekali imbang lawan Australia, hanya sekali kebobolan, nggak peduli mereka main di kandang atau di tandang, tetap main agresif dan kualitas dari individu pemain-pemain Jepang itu memang harus diakui di atas rata-rata karena mereka juga punya pengalaman main di Eropa hampir semuanya. Secara tim mereka juga sangat bagus. Secara kalau bermain sebagai tim, individu-individu ini juga bermain sangat kompak sehingga ini lawan yang paling berat di grup ini, ya, di grup Indonesia. Sementara kalau Arab Saudi, ya Indonesia punya modal karena waktu bermain di Riyadh bisa main imbang 1-1. Kalau bisa imbang 1-1 di Riyadh, kenapa nggak bisa menang di Jakarta? Sebenarnya kalau dari logika kan seperti itu, tapi kan nggak mudah juga untuk menghadapi Arab Saudi karena Arab Saudi juga tim yang sangat tangguh kalau main di kawasan Asia kan. Jadi sekali lagi bahwa ini dua pertandingan yang sangat berat meskipun bermain di kandang, dan satu lagi kita juga harus waspada faktor non teknis kalau menghadapi tim seperti Arab Saudi ya, meskipun bermain di kandang sendiri, karena kita juga Indonesia juga pernah mengalami hal yang tidak mengenakan ketika tampil di Bahrain. Jadi nggak ada yang bisa menjamin kalau menjamu Arab Saudi bisa terlepas dari faktor-faktor non teknis. Jadi perlu persiapan secara teknis, secara tim ya, bagaimana Coach Sintayong dan pemain bersiap. Secara non teknis juga saya kira PSSI juga perlu lah ya untuk melakukan negosiasi, melakukan pendekatan ke AFC dalam hal ini, karena Indonesia masih memiliki dua partai kandang menghadapi Arab Saudi dan Bahrain, tim-tim dari Asia Barat yang biasanya secara non teknis itu mereka punya bermacam-macam cara untuk bisa meraih kemenangan. Dan akan sulit juga kalau overconfidence itu tetap dipertahankan ya saat kemudian melawan Jepang maupun juga Arab Saudi. Setuju? Betul, setuju sekali. Oke, Akmal punya pandangan yang sama, apakah memang dari sisi teknis maupun juga non teknis ini juga harus benar-benar diperhatikan? Ya, sangat perlu ya. Bagaimanapun salah satu sepak bola itu tidak hanya dimainkan di lapangan, tapi juga faktor-faktor non teknis juga harus ikut mendukung. Salah satunya misalnya bagaimana kita memainkan pemain-pemain kita gitu kan, agar kemudian mereka bisa fokus 100% melawan Jepang nanti, dan termasuk diantaranya melawan Arab Saudi. Kalau saya melihat sejauh ini gitu kan, kita sebenarnya diuntungkan dengan posisi klasemen saat ini, di mana hanya Jepang yang berada di posisi paling atas dengan 10 poin. Selebihnya poin-poinnya bahkan berjarak sangat dekat ya, di mana Australia dengan 5 poin, kemudian juga Arab Saudi dengan poin yang juga hampir sama, Bahrain, bahkan Cina di posisi juru kunci punya poin juga yang tidak jauh berbeda. Artinya sekali kemenangan bisa melewati posisi dari Australia. Cuma sekali lagi bahwa Jepang ini bukan tim yang kemarin sore atau mungkin tim yang dalam hitungan kita bisa kita kalahkan. Tim yang sangat mungkin kita kalahkan ya seperti Cina dan juga Bahrain. Bahkan Arab Saudi adalah walaupun mereka saat ini sedang mengalami fase di mana para pemain utama mereka tidak banyak jam terbang di kompetisi mereka dengan hadirnya bintang-bintang Eropa, ini juga sebenarnya pelajaran juga buat kita ke depan. Bukan mustahil nanti pemain-pemain utama kita juga tidak banyak bermain di kompetisi Liga 1 karena banyaknya pemain asing yang tampil di kompetisi kita. Cuma permasalahan yang paling utama adalah bagaimana Sintayong menyiapkan strategi terbaik untuk menghadapi Jepang. Ini yang paling urgen menurut saya, karena sejatinya strategi pelatih lah yang akan menjadi kunci utama, apakah kita bisa meraih kemenangan atau kita bisa menahan imbang atau mungkin kita kalah. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyiapkan tim ini nanti kita melawan Jepang tidak ada Ivar Jenner. Bagaimana lini tengah kita bisa tetap kuat tanpa Ivar Jenner. Karena sejauh ini saya melihat, Patricia, kelemahan tim nasional kita ini adalah ketika kita transisi dari bertahan ke menyerang itu berjalan tidak begitu bagus. Terlalu jauh jarak antara pemain tengah dengan pemain depan, sehingga ketika kemudian misalnya orang Mangun atau Rafael Strike pegang bola, itu lini tengahnya terlambat untuk membantu. Sehingga serangan-serangan kita praktis tidak begitu berbahaya, walaupun kita bisa mencetak 2 gol ke gawang Bahrain, mencetak 1 gol ke gawang Arab Saudi, bahkan mencetak 1 gol melawan Cina. Lini serang kita ini yang masih menjadi PR besar yang harus dibenahi oleh pelatih Sintayong.
termasuk diantaranya ya jangan lagi pakai strategi coba-coba. Karena ini adalah pertandingan yang sangat dinantikan oleh publik sepak bola Indonesia, yang ekspektasi mereka sangat tinggi karena kita punya pemain-pemain yang main di luar negeri, pemain-pemain diaspora. Sejauh ini kalau di total sudah 15, kalau Kevin Ditch bisa masuk sudah 16, hampir sudah melebihi starting line up. Saya pikir ini yang kemudian harus diramu oleh Sintayong, karena pemain-pemain ini datangkan kan atas rekomendasi dari Sintayong, sehingga kemudian harapan pecinta sepak bola ini sangat besar. Jangan sampai kemudian harapan besar ini menjadi justru bumerang buat tim nasional Indonesia. Dan yang kedua yang paling utama adalah bagaimana para pemain juga bisa menyikapi pertandingan ini dengan gagah berani lah istilahnya. Jangan kemudian inferior bertemu dengan Jepang. Ingat, kita pernah ngalahin Jepang 7-0, tapi dulu ya, tahun 1950-an. Tapi itu artinya bisa dijadikan faktor sejarah bahwa sejatinya Jepang bisa kita kalahkan. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita tidak terbuai dengan puji-pujian dari pelatih Jepang, Hajime Tomiyasu, yang mengatakan bahwa yang paling layak untuk mendampingi Jepang di Piala Dunia di kualifikasi grup C ini adalah Indonesia. Kalau sampai kita terbuai dengan pujian itu bisa patah hati. Akmal, itu sengaja buat bikin kita terlena apa gimana sih? Ya kan ada beberapa pelatih setelah undian itu memberikan pujian-pujian kepada kita, dan itu yang membuat kita terlena menurut saya. Kenapa? Graham Arnold menyebut bahwa Indonesia ini tim yang sangat super, sangat luar biasa. Kemudian juga Jepang menyebut Indonesia adalah tim yang paling pas untuk mendampingi mereka untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Pelatih Bahrain bahkan menyebut hal yang sama gitu. Hanya pelatih Cina yang menyebut Indonesia tidak ada apa-apanya gitu. Dan kita terbuai dengan ini semua, dan kita langsung sudah berpikir bahwa kita bisa mengalahkan mereka semua, atau mereka juga takut sama kita. Padahal itu adalah strategi mereka memberikan sayur kepada kita untuk kita lengah dan mereka bisa memenangkan pertandingan. Oke. Mas Erwin, bagaimana caranya kita bisa tetap calm, tetap tenang di saat kita sudah memahami betul kualitas, kapabilitas dari lawan-lawan kita nanti di bulan November, lebih khusus Jepang maupun juga Arab Saudi? Pemain harus tetap fokus, dan kalau dalam permainan ya, sebenarnya kan mau kayak apapun melawan bermain gitu. Kalau Indonesia atau Coach Sintayong, instruksi dari Coach Sintayong itu benar-benar dipahami oleh pemain Indonesia dengan gaya main kita, saya pikir peluang untuk bisa mengimbangi Jepang ataupun mencuri poin dari Jepang dan Arab Saudi itu cukup besar ya. Cuman masalahnya kan gitu, nggak semudah itu untuk melakukan hal yang diinstruksikan oleh pelatih kan ketika tampil di lapangan. Fokus, disiplin, ya konsentrasi dari menit pertama sampai peluit ditiup oleh wasit, itu yang harus diingat-ingat betul oleh para pemain Indonesia gitu. Fokus itu juga sebelum pertandingan dan di dalam pertandingan ya, bukan cuma di dalam pertandingan aja, fokusnya juga harus sebelum pertandingan. Antara lain gini, nggak terpengaruh sama suara-suara dari luar ya, entah itu pujian, entah itu hujatan ya, itu juga sangat perlu sih menurut saya ya, karena gini, pemain pun sekarang juga tahu bahwa saya lagi dihujat nih. Kalau zaman dulu kan pemain dihujat hanya di stadion aja gitu, di luar supporter ngata-ngatain pemain kan nggak bisa dilihat sama pemain, nggak bisa didengar sama pemain karena belum ada media sosial. Sekarang siapapun yang main ya, siapapun yang dihujat, kalau IG-nya itu nggak kunci, itu pasti tahu, pasti merasa. Dan saya pikir di zaman sekarang ini hujatan itu juga harus hati-hati ya, karena pasti akan membawa bumerang gitu, baik kepada tim sendiri ataupun ketika akan menghadapi tim lawan gitu. Ya buktinya sepak bola FA-nya Bahrain juga sudah protes, dan AFC juga menaruh perhatian gitu dengan protes itu karena hujatan yang dilakukan oleh supporter Indonesia gitu. Jadi fokus, kembali lagi ke pertanyaannya gimana caranya supaya calm gitu. Ya tetap fokus gitu sebelum pertandingan dan saat pertandingan. Itu sih kuncinya. Memang mudah untuk diucapkan tapi nggak mudah untuk dilakukan kan. Oke, seperti kata Sintayong juga usai laga Indonesia melawan Cina, Sintayong sebutkan bahwa walaupun kalah, timnas Indonesia telah menunjukkan penampilan terbaiknya. Tapi ini bukan akhir dari segalanya, timnas Indonesia bakal mempersiapkan diri lebih baik untuk pertandingan berikutnya dengan kondisi yang tentu jauh lebih baik. Kita lanjutkan, tapi kita dengarkan terlebih dahulu satu paket berita berikut ini.
Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC akhirnya buka suara untuk merespons permintaan Bahrain yang ingin memindahkan laga melawan timnas Indonesia di Gelora Bung Karno. Pertandingan itu terjadwal pada 25 Maret tahun depan. Melalui pernyataan resminya, AFC mengakui kekhawatiran Bahrain terkait keamanan di laga melawan Indonesia. Selain itu, AFC juga mengutuk tindakan supporter Indonesia yang mengancam para pemain Bahrain. Lebih lanjut, nantinya AFC akan membahas masalah ini dengan FIFA, Federasi Bahrain, dan PSSI. Sebelumnya, Bahrain meminta AFC dan FIFA untuk menggelar laga versus timnas Indonesia di tempat yang netral. Bahrain menolak berlaga di GBK setelah para pemainnya mendapatkan ancaman di media sosial. Ancaman itu menyusul laga kontroversial pada Oktober lalu yang berkesudahan dengan skor akhir 2-2. Namun pihak PSSI sudah memastikan keamanan dan menjamin para pemain serta ofisial Bahrain akan terjaga saat bertandang ke Jakarta. Baik, itu tadi yang sudah disinggung oleh Akmal di segmen awal tadi. Akmal, jadi aspek-aspek seperti ini kemudian seberapa besar mempengaruhi performance timnas mungkin dari sisi persiapan menuju laga-laga selanjutnya? Ya, Bahrain sebenarnya melakukan hal yang emang mereka harus lakukan ya, menyampaikan komplain kepada AFC sebagai penyelenggara event ini, walaupun ini adalah ajang FIFA. Kenapa? Dalam regulasi kompetisi itu ada aturan bahwa tuan rumah harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada tamu yang akan datang, baik sebelum, sesudah, saat maupun sesudah pertandingan. Artinya ketika kemudian ada bullying yang terlalu berlebihan kepada para pemain dari Bahrain, bahkan ada ancaman pembunuhan dan sebagainya. Wajar kalau kemudian Bahrain merasa resah dan merasa terganggu dengan situasi yang terjadi saat ini. Ini juga sebenarnya pelajaran buat kita semua. Bukan berarti kita tidak boleh mengkritik gitu kan. Kritik silakan saja, tapi kemudian kritik-kritik kita ini terlalu barbar gitu kan. Bukan cuma Bahrain sebenarnya yang merasakan itu. Waktu Piala Asia misalnya, bagaimana wasit dari Kyrgyzstan dibully habis, kemudian pemain Vietnam dibully habis oleh supporter-supporter kita di dunia maya. Saya pikir ini pelajaran besar buat kita bagaimana kita bisa bijak untuk menyikapi hasil pertandingan. Bukan berarti juga kita tidak boleh protes terhadap hasil pertandingan yang mungkin merugikan kita. Tapi bagaimana kita bisa memprotes hasil semuanya itu dengan cara yang bijaksana. Makanya saya ketika kemudian PSSI ingin mengajukan surat protes, saya pikir itu adalah cara yang paling bijak yang harus dilakukan oleh PSSI terhadap hasil pertandingan melawan Bahrain. Karena kalau PSSI tidak melakukan surat protes atau lama mengajukan surat protes, ini ya, menurut saya akan semakin barbar supporter kita di dunia maya untuk menghabisi semua orang yang dianggap menghalangi jalan Indonesia. Saya pikir situasi dan kondisi saat ini adalah situasi yang harusnya kita mengambil banyak pelajaran. Kalau kemudian sepak bola memang adalah misteri, ada saatnya kita kalah, ada saatnya juga kita menang, ada saatnya kita dirugikan gitu. Kalau kemudian misalnya supporter Inggris sama dengan supporter Indonesia dan ketika itu ada dunia maya misalnya, bisa jadi gol tangan Tuhan Maradona akan dihabisi Maradona habis-habisan. Saya pikir itu yang kemudian menjadi pesan yang akan disampaikan, walaupun saya nggak yakin pertandingan ini akan dipindah. Tapi apa yang dilakukan oleh Bahrain itu adalah sebuah langkah yang bisa mereka lakukan dalam aturan sepak bola. Mereka mengajukan surat pernyataan bahwa mereka minta untuk pertandingan dipindah karena mereka menganggap mereka tidak dalam posisi aman dan nyaman, dan itu juga dibolehkan oleh regulasi. Tinggal bagaimana kemudian nanti ketika ada pertemuan dengan FIFA, AFC, PSSI dan juga Federasi Sepak Bola Bahrain, PSSI bisa meyakinkan bahwa pertandingan akan berjalan aman dan para pemain para pemain Bahrain juga tidak akan terusik secara mental dan moralnya, bahkan tetap terjamin keamanan dan keselamatannya. Karena kalau menurut saya ancaman pembunuhan itu udah terlalu berlebihan. Kalau kemudian hanya sekedar mengkritisi atau kemudian melakukan kritik terhadap kinerja wasit, saya pikir itu hal yang biasa. Tapi kalau sudah ancaman pembunuhan, siapapun, Jepang pun mungkin kalau kemudian ada ancaman pembunuhan kepada pemain mereka, maka mereka pasti akan mengajukan surat komplain juga. Ini pelajaran. Dengan kata lain, Anda mau sebutkan bahwa permintaan Bahrain itu adalah hal yang wajar? Hal yang wajar, walaupun kemudian saya tidak yakin akan diterima. Tapi itu adalah langkah yang mereka lakukan untuk kemudian
mendapat perhatian bagi Indonesia sebagai tuan rumah. Dan saya pikir nanti ketika PSSI hadir dalam pertemuan itu, PSSI pasti menjamin keamanan dan keselamatan, pastinya bekerja sama dengan pihak kepolisian. Cuma permasalahannya, pelajaran berharga buat kita adalah, yuk kita sama-sama jangan terlalu barbar lah. Boleh berbeda pendapat, tapi kita bisa menggunakan kata-kata yang lebih bijak, yang lebih santun. Karena kita ini bangsa Timur yang terkenal dengan akhlakul karimahnya yang baik. Gitu. Jangan sampai kemudian munculnya media sosial membuat kita dikenal orang sedunia sebagai bangsa yang barbar. Saya pikir ini pelajaran terbaik buat kita untuk kemudian mengambil hikmah dari komplain yang dilakukan oleh Pak. Apalagi Indonesia juga dikenal sebagai negara yang santun gitu ya, Mal ya. Mas Erwin punya pandangan yang sama. Apakah memang permintaan Bahrain ini adalah sesuatu yang masuk akal, wajar? Wajar dan masuk akal. Dan yang harus diingat di level ini ya, di level kualifikasi babak ketiga ini, kualitas teknis itu jadi kelihatan tipis ya. Nggak ada skor-skor yang, kecuali Jepang lawan Cina ya. Indonesia kalah lawan Cina 1-2. Imbang lawan Bahrain, imbang lawan Arab ya, imbang lawan Australia gitu. Secara teknis kualitas dari Indonesia sekarang kalau dari skor itu nggak ketinggalan jauh gitu dari tim-tim yang lebih mapan. Tapi secara non teknis ya kejadian-kejadian seperti ini yang baru kita hadapi kan, baru dihadapin sama tim Indonesia. Bagaimana merasa dirugikan wasit di Bahrain ya kan, gimana ngelihat pemain-pemain guling-gulingan. Itu kan faktor-faktor non teknis. Ketika Indonesia melakukan teror supporternya kepada Federasi Sepak Bola Bahrain, kepada wasit, kepada pemain, akhirnya Bahrain juga melayangkan protes kepada AFC. Ini kan juga faktor non teknis. Hal yang mungkin nggak pernah dihadapi sama Indonesia, sama PSSI, sama supporter Indonesia, sama pemain Indonesia. Pernah nggak meskipun kita sampai teror luar biasa sama Malaysia misalnya? Pernah nggak Malaysia itu sampai mengajukan protes keberatan ke AFF? Saya pikir ini jarang ya terjadi ya, meskipun tensinya luar biasa. Tapi ketika faktor non teknis berhadapan dengan tim-tim asal Arab Saudi, asal Asia Barat, bahkan federasi asosiasi AFC-nya ini kan ketuanya kan dari Bahrain. Jadi faktor-faktor non teknis seperti ini yang bakal dihadapi sama Indonesia dan harus diwaspadai gitu. Nggak bisa dianggap remeh gitu. Pelajaran memang. Jadi ya sekali lagi, kita nggak pernah menghadapi level persaingan seperti ini, baik secara teknis maupun non-teknis. Itu yang harus benar-benar diwaspadai. Baik Lantas secara dengan permintaan itu, Mas Erwin melihat langkah PSSI itu sebetulnya harus seperti apa, Mas? Untuk paling tidak memastikan soal keselamatan tadi yang menjadi concern dari pemain Bahrain. Saya pikir PSSI kan punya pengalaman ya, menggelar pertandingan Piala Dunia misalnya. Jadi menghadapi Australia itu kan juga penontonnya banyak banget meskipun nggak ada cerita ketika Australia menyakiti tim Indonesia ataupun Indonesia dirugikan. Sebelumnya kan nggak ada cerita. Tapi kan rekam jejak dari PSSI dari Indonesia ketika menjadi tuan rumah selama ini itu kan cukup baik gitu. Dan saya pikir teror dari supporter Indonesia itu kan baru sebatas di medsos meskipun itu juga nggak layak gitu dilakukan gitu. Tapi ketika tamu datang ke Indonesia, selama ini mereka aman kok. Mereka nggak mengalami teror yang luar biasa kok. Saya nggak dengar ada supporter yang sampai ganggu di hotel gitu, meskipun Indonesia butuh kemenangan gitu di beberapa pertandingan ataupun di pertandingan yang dilakukan di Indonesia ya, pertandingan internasional gitu. Jadi PSSI Indonesia punya modal untuk meyakinkan AFC bahwa pertandingan bisa digelar dengan aman gitu. Karena memang nggak ada kasus yang luar biasa gitu, nggak ada sampai bis dilemparin atau rusuh di hotel atau pertandingan sampai selesai karena supporter nggak ada track record yang buruk di pertandingan internasional ya gitu. Jadi ini merupakan modal untuk meyakinkan AFC bahwa Bahrain keberatan tapi PSSI Indonesia bisa menjamin bahwa pertandingan bisa berjalan lancar.